Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta sehingga sampai pada suatu simpulan. Dalam penulisan paragraf, ada dua pola penalaran yang bisa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum ini berupa generalisasi, simpulan, atau rempatan. Paragraf berikut ini menunjukkan penyimpulan berdasarkan fakta. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Selanjutnya adalah penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan. Kemudian berdasarkan kesamaannya ditarik suatu kesimpulan. Lalu yang selanjutnya adalah penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Dalam generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang sangat kuat. Sementara itu, generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi berdasarkan sebagai fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Lalu yang selanjutnya adalah penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini dapat 3 hubungan antara masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Lalu yang selanjutnya adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau hal yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menunjukkan ke hal-hal yang konkret. Yang selanjutnya adalah silogisme. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini menyimpulkan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme adalah rangkaian tidak pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut dalam premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi. Premis mayor mengandung term mayor dari silogisme yang merupakan generalisasi atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu.
Premis minor mengandung term minor atau tengah dari silogisme dan berisi proposisi yang mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Lalu, yang terakhir adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.